Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Riyadi beserta putra wayah dan keluarga besar Bapak Haji Riyadi, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa hadir di dalamnya almarhum Bapak Riyadi ini dalam rangka memperingati 100 tahun wafat. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang itu apa namanya? Slip talk. Terus ada slip ya. Kayak tadi sore saya itu ngisi tasyakuran kehamilan 7 bulan tuh, kehamilan yang ke-7 ya kan keliru ya. Padahal kehamilan yang pertama tapi usia 7 bulan ya. Kalau kehamilan yang ke-7 sekarang sudah jarang ya, sudah jarang. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, berarti ya saya ulangi pada acara memperingati 100 hari wafatnya Bapak, bukan 100 tahun, almarhum Haji Riyadi ya. Nah tentu saja dalam kesempatan yang sangat mudah-mudahan berkah ini ya, ini kita semua diminta doanya ya, tidak lain mendoakan semoga almarhum Bapak Haji Riyadi yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur itu sudah mendapatkan nikmat kubur ya. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal baiknya diterima ya, dan mudah-mudahan nanti pada saatnya dibangkitkan dan dihisab juga mendapatkan hisab yang baik, dan pada akhirnya sekali mudah-mudahan mendapatkan balasan yang berupa surga. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan Ibu Riyadi beserta putra wayah ya, semoga kepergian Pak Riyadi yang sudah 100 hari itu ya semakin diterima sebagai sebuah qada ya, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridho ya, dan mudah-mudahan sudah normal kembali lagi kehidupan ya, lancar sebagaimana hari-hari biasa ya. Tentu untuk melupakan sama sekali ya tidak mungkin ya, karena pastilah punya kenangan-kenangan indah yang terus dikenang sampai kapanpun bersama beliau ya. Tapi bagaimanapun juga ya, memang karena Allah sudah menentukan Pak Riyadi harus menghadap Allah itu ya, sekali lagi mau tidak mau harus ridho ya. Ya yang penting doa kita ya tadi itu, semoga Pak Riyadi diterima amal baiknya, diampunkan dosanya, dan mudah-mudahan di alam kubur sudah mendapatkan nikmat kubur sampai nanti dibangkitkan untuk dihisab dan menerima hisab dengan baik dan dibalas dengan surga. Amin ya rabbal alamin.
Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat dulu ketika pengajian yang hari keberapa wafatnya Pak Riyadi, dulu lupa saya ya. Saya sudah pernah menyinggung bahwa Pak Riyadi ini dulu gerah itu cukup lama ya sebelum dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kayaknya tidak hanya berbulan-bulan tapi bertahun-tahun kayaknya ya sakitnya ini. Nah, saya juga sudah menyampaikan bahwa sakit itu di dalam ajaran Islam ya, ternyata bisa berfungsi sebagai penghapus dosa ya. Banyak sekali hadis yang menginformasikan kepada kita bahwa kalau seseorang itu sakit maka dengan sakitnya itu Allah akan mengampunkan dosa orang yang sakit itu ya. Bahkan sampai ada yang digambarkan dengan gugurnya daun ya, ketika sudah kering itu kan ya rontok semua itu ya. Ya seperti itulah gambaran dosa yang kemudian dihapus oleh Allah akibat sakit itu ya. Di hadis lain malahan yang namanya sakit itu juga tidak hanya menghapus dosa. Orang yang sakit itu ternyata oleh Allah masih dihitung amalnya sebagaimana amal ketika sehat gitu ya. Ketika rajin ibadah ya ibadahnya itu yang masih dicatat itu sebagaimana ketika dia sehat itu ya. Tidak hanya orang sakit, bahkan termasuk orang yang lagi safar itu juga begitu ya. Orang yang bepergian, itu kan juga tidak bisa melaksanakan aktivitas rutinnya toh. Yang biasa ke masjid kalau sedang safar bisa tidak ke masjid, susah kan ya. Makanya sampai boleh menjamak segala macam itu kan karena kerepotannya itu. Apalagi kalau dalam konteks safar zaman Rasulullah dulu ya. Kalau sekarang sih safar sih ya enak-enak saja ya, karena segala fasilitas sudah ada. Tapi bagaimanapun juga tetap ada safar yang kemudian menyebabkan kita sulit beribadah sebagaimana kalau kita sedang tidak safar itu ya ada ya. Kalau masih luar negeri ya, di wilayah yang memang di situ mayoritas non muslim, tidak ada masjid, susah sekali itu kita untuk bisa berjamaah ya, tidak mungkin itu ya. Jumatan aja kadang-kadang sangat terbatas ya. Ya, kalau di negara-negara yang luar negeri yang meskipun banyak non muslimnya tapi di tempat tertentu sudah relatif lah ya. Kayak seperti di Belanda, di Inggris itu sudah relatif banyak itu masjid. Orang-orang Maroko, orang-orang Aljazair ya. Itu ada beberapa itu kita bisa sholat di situ, termasuk orang Indonesia juga sudah punya masjid sendiri di negara-negara seperti itu ya. Di Belanda itu di Den Haag ada, di Amsterdam ada masjidnya khusus orang Indonesia ya. Tapi saya pernah di Austria itu setengah mati itu cari tempat ibadah itu ya. Kalau Jumatan itu hanya ada satu komunitas yang kemudian menyewa satu ruangan di dalam sebuah gedung itu yang kemudian dimanfaatkan untuk sholat Jumat, dan itu tempatnya kecil dan ya mungkin mahal ya, dan orangnya sedikit sehingga tidak bisa menyewa yang bagus-bagus misalnya ya. Nah untungnya waktu di Austria itu kita tidak hanya 1-2 orang sampai berlima, sehingga waktu itu kita bisa rutin jamaah di kamar ya. Bahkan orang yang dari negara lain yang kebetulan muslim seringkali ikut gabung dengan kita di jamaah di kamar itu. Jadi intinya ada kesulitan tertentu ketika orang safar sebagai orang sakit itu, sehingga dalam hadis
Sahih riwayat Bukhari itu diinformasikan itu, dicatat amalnya sebagaimana ketika dia sedang dalam kondisi mukim dan dalam kondisi sehat itu. Ya. Nah inilah ya semacam apa namanya privilege atau keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang sakit itu, ya, sehingga akhirnya dalam Islam itu sebenarnya ya memang sakit itu bukan merupakan sesuatu yang lalu otomatis buruk gitu ya, enggak ya. Wong sakit itu ya hanya merupakan salah satu bentuk dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, sebagaimana ujian yang lain, kalau kita itu kemudian lulus di dalam menghadapi ujian itu ya baik, ya. Ya. Nah, kalau kita sakit tentu saja ya, kalau sampai kemudian menjadi bisa diampunkan Allah, ya itu tadi ya tentu saja berlaku syarat tertentu, ya syaratnya ya ridho, ya ridho itu ya bisa menerima apa yang menjadi ketentuan Allah itu, ya. Nah, kalau kemudian sakit, lalu kemudian kok tidak ridho dengan ketentuan Allah, ya tentu saja mungkin ya tidak bisa termasuk di dalam apa namanya yang kemudian bisa diampunkan itu, sehingga akhirnya ajaran yang semacam ini itu ujung-ujungnya itu meminta kita, mengajarkan kepada kita agar supaya kita itu di dalam kondisi apapun itu ridho, di dalam kondisi apapun itu bisa menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sedang diuji dengan sakit ya siap, ya ridho tadi itu, sabar tadi itu. Kalau diuji dengan yang namanya kesenangan, dengan kebaikan, dengan kesuksesan itu kemudian bisa bersyukur, sehingga kemudian lalu di hadapan Allah itu semua hal itu menjadi baik bagi orang yang beriman. Nah, meskipun demikian Bapak dan Ibu-ibu ya, meskipun toh yang namanya sakit itu bisa menghapus dosa ya, tapi kalau kita disuruh milih itu ya kira-kira milih sakit atau milih sehat, Pak? Ya meskipun sakit itu bisa menghapus dosa sekalipun, tapi kalau kita boleh memilih, boleh meminta ya, meminta sehat, meminta tidak sakit ya. Kalau boleh memilih, tapi kan masalahnya kadang-kadang kan kita tidak bisa memilih itu. Allah menentukan begini dan begitu itu kan kehendak Allah ya. Kita kan menerima begitu saja ya. Tapi sekali lagi kalau kita boleh memilih, ya kita tentu pilih sehat ya. Kalau sekedar misalnya kok ingin mendapatkan ampunan dosa, sakit itu hanya merupakan hanya salah satu saja cara menghapus dosa. Banyak sekali masih cara-cara yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menghapus dosa ya. Dengan istighfar, dengan taubat itu menghapus dosa itu. Bahkan dengan amal soleh itu juga sudah menghapus dosa ya. Nah, itu bandingannya ya. Jadi sekali lagi makanya kalau kita suruh pilih pasti pilih sehatnya. Nah, karena apa? Karena memang ajaran agama Islam itu sangat menekankan pentingnya apa namanya menjaga jiwa itu, menjaga kehidupan itu ya. Saya kira kita semua sudah tahu ya bahwa yang namanya di dalam ajaran Islam itu kan ada apa yang disebut sebagai apa namanya hikmah dibalik disyariatkannya seluruh ajaran Islam itu, hikmah tasyrik itu ya. Jadi dibalik seluruh ajaran Islam itu sebenarnya ada 5 tujuan itu ya, punya 5 tujuan ya. Apa saja itu ya, saya kira Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar itu ya. Ada yang pertama hifdzun nafas, tentu saja menjaga jiwa. Lalu yang kedua hifdzul akal ya, menjaga akal ya. Lalu kemudian
hifdzul mal, menjaga harta, lalu hifdzul nasl, menjaga keturunan, dan yang kelima atau bahkan yang ini yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama itu sendiri. Ya. Jadi ajaran Islam itu apapun ajarannya itu bisa dirunut kepada dasar yang 5 ini, tujuan yang 5 ini. Ya. Ya. Agama itu harus dijaga, maka semua hal yang merusak agama itu dilarang. Apa yang merusak agama? Seperti syirik, ya, bid'ah, khurafat, itu kan makanya kenapa kok dilarang itu, karena bisa merusak agama itu. Ya. Menjaga jiwa, kenapa jiwa itu kok harus dijaga? Ya harus dijaga. Agama memerintahkan seperti itu. Itulah sebabnya mengapa di dalam Islam itu kok lalu membunuh dilarang, ya kan ya? Apalagi membunuh ya. Oh, bunuh diri aja dilarang, tidak boleh itu. Itu karena apa? Kita harus menjaga nyawa, menjaga kehidupan. Ya. Kenapa yang mencuri kok dilarang? Ya. Korupsi dilarang, menipu dilarang. Itu karena apa? Ya. Karena Islam mengajarkan supaya menjaga harta. Harta itu dijaga, tidak boleh itu kemudian dicuri, ya, dirampok, dikorupsi, itu tidak boleh. Ya. Menipu tidak boleh. Menjaga keturunan, ya. Itulah sebabnya mengapa zina itu dilarang, karena tidak menjaga keturunan. Ya. Yang terakhir apa? Akal. Kenapa pil koplo dilarang, mabuk dilarang, narkoba dilarang? Itu karena merusak akal. Ya. Jadi ada hikmah tasyrik yang 5 itu, ya. Dibalik disyaratkannya seluruh ajaran Islam itu ternyata punya tujuan yang 5 itu. Ya. Nah, terkait dengan ini konteks tadi ya, supaya kita ini menghindari sakit dan kepengen sehat itu ya kaitannya dengan menjaga jiwa itu, menjaga kehidupan itu. Ya. Islam itu makanya melarang orang membunuh orang lain, menyakiti orang lain, ya, bahkan bunuh diri sekalipun tidak boleh. Tidak boleh kok dumeh iki awak-awakku dhewe, ya, lalu tak lorok-lorok ke dewe, tak sakit-sakiti dewe, mati ya ben, itu oleh rak itu. Tidak boleh, karena apa? Islam menjaga jiwa tadi, ya, menjaga jiwa. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi itu, ya, dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang syirik, dilarang apa, itu kan terma-terma yang sifatnya negatif itu. Tidak boleh atau dilarang. Nah, sebenarnya kita juga bisa berbicara mengenai hifdzul akal, hifdzul nasl, hifdzul mal, ya, dan seterusnya tadi yang 5 tadi itu dalam terma yang positif, ya. Khusus terkait dengan hifdzul nafas itu, menjaga jiwa atau menjaga kehidupan itu, ya. Kalau dalam terma yang negatif itu tadi, jangan membunuh, jangan menyakiti, itu tadi. Kalau terma positifnya apa? Ya, kembangkan kehidupan itu dengan sebaik mungkin, ya, ya, semutu mungkin, seindah mungkin, ya. Ya. Makanya Islam berkepentingan itu untuk menjaga kesehatan itu. Karena dengan sehat itu kualitas hidup manusia menjadi baik, ya. Dengan sehat itu yang namanya manusia bisa kemudian mengembangkan berbagai potensinya seoptimal mungkin. Sebab kalau dengan sakit orang terbatas itu, ya. Itulah sebabnya maka Masya Allah kita itu diminta untuk menjaga kesehatan itu, ya. Tidak hanya menjaga kesehatan, termasuk meminta untuk diberi kesehatan itu, ya.
Ya. Dalam doa-doa kita itu dalam berbagai versinya itu banyak sekali itu yang isinya itu minta supaya kita diberi sehat itu. Ya. Misalnya dalam doa selamat gitu ya. Ya, doa selamat itu yang sangat terkenal apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Yang kedua apa? Wa afiatan fil jasad, ya. Kita mohon diberi kesehatan jasad, kesehatan jasmani. Ya. Bahkan termasuk dalam sholat ketika kita membaca doa di antara duduk di antara dua sujud itu apa doanya? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wa'afini itu apa maksudnya? Minta diberi sehat, ya. Rabbil firli, ya Allah ampunkan aku, warhamni, kasih sayangi aku, wajburni, cukupkanlah ya semua kekuranganku, tutup semua kekuranganku. Kekurangan dalam apa saja minta ditutup oleh Allah supaya cukup, ya. Warfa'ni, angkat derajatku, ya. Warzukni, beri rizki kepada aku, ya. Warzukni, terus wahdini, beri aku hidayah, wa'afini, ya, minta diberi kesehatan. Baru wa'fu anni, diulangi lagi, minta diberi maaf. Sudah diminta diberi ampunan dan minta diberi maaf. Jadi Masya Allah itu pentingnya kesehatan seperti itu. Sampai kita oleh Rasulullah diajarkan doa khusus untuk meminta kesehatan. Bahkan sampai ketika sholat itu pun ada doa khusus yang kita itu minta diberi kesehatan, ya. Nah, cuma sayangnya kita itu kan seringkali membaca doa itu kan hanya membaca, ya. Kadang-kadang tidak ngerti maksudnya, ya. Wes pokoknya hafal, ya Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, sebosik penting cepat lendang rampung. Padahal itu doa. Coba itu kalau dihayati, apa ada gegel itu? Ya Allah, Rabbil firli, ampuni aku ya Allah, ya. Setengah jam. Warhamni, ya. Kasih aku ya Allah, ya. Wajburni ya Allah, tutup semua kekuranganku ya Allah. Kekurangan apa saja, ya, termasuk kekurangan rizki, kekurangan apa, wis tutup kekurangannya, ya. Dan seterusnya tadi itu. Dan terakhir sebelum minta dimaafkan, minta diberi kesehatan. Ya, jadi dalam terma yang positif menjaga jiwa itu ya bagaimana kualitas hidup kita menjadi hidup yang baik, yang sehat, jasmani, rohani, ya, sejahtera hidupnya. Itu yang diinginkan sebenarnya, ya. Oleh karena itu yang kita mohonkan kepada Allah, minta diberi rezeki, ya. Malah kadang-kadang tidak cukup banyak diberi rezeki, ya, minta diberi kekayaan, ya. Allahumma aghnini, ya Allah berilah kekayaan kepadaku, ya. Diajarkan, ya. Nah, khusus yang terkait dengan kesehatan itu, ya, mengapa kok menjadi sangat penting, ya? Karena dengan sehat itulah kita kemudian bisa melaksanakan ibadah itu secara optimal, bisa melaksanakan kerja secara optimal, bisa menuntut ilmu secara optimal, bisa berbuat apa saja yang baik-baik secara optimal, ya. Nah, oleh karena itu makanya nikmat kesehatan itu harus disyukuri betul, ya. Ya Allah. Nyatanya kalau sudah sakit-sakitan tuh Masya Allah, ya. Ya. Ya kayak seperti tadi saya barusan cerita Pak Hamzah, tadi saya tuh ini beberapa hari terakhir ini kan batuk pilek, ya agak greges, ya. Kemarin sampai beberapa hari tidak bisa ke masjid, tapi alhamdulillah sudah 2 hari ini bisa ke masjid dan bisa ngaji, ya.
ya, tadi pagi ngajar sampai apa namanya sampai jam 12:30 itu ya, pulang ngajar rasanya ya kayak seperti sudah kayak kehabisan tenaga gitu. Ya alhamdulillah bisa istirahat ya. Kemudian alhamdulillah rada fresh lagi. Sore tadi ada pengajian di tempat Musa Hadi ya, Pak Musa itu pulang saya tuh juga rasanya kayak seperti kelelahan itu ya. Wah, sampai saya tadi dengan ibu, waduh ini bisa dari pengajian Panda ya. Ya alhamdulillah kemudian dibantu ibu di apa namanya di apa dibelonyoi minyak ya. Ini Pak, oh ya ini orang tua itu kan ya Allah, Masya Allah ya, kalau dulu belonyoannya belonyoan minyak wangi, sekarang belonyoan minyak kayu putih ya. Kalau dulu kemana-mana baunya wangi, sekarang kemana-mana baunya minyak kayu putih ya. Masya Allah, masuk angin ya. Kok masuk angin? Minyak angin maksud saya ya. Ya, bau remason ya. Apalagi Pak, remason, PPO ya, wis apalah wis pokoknya ya. Intinya itulah ya. Minyak kapak. Minyak kapak. Jadi ya Allah, itu makanya ya Allah betapa indahnya kesehatan tuh, indahnya orang sehat gitu ya. Ya. Jadi makanya ya saya itu seringkali kalau sekarang beri nasihat pada mahasiswa itu ya, gunakan waktu ketika masih muda itu dengan serius, belajar dengan serius ya. Karena apa? Ketika masih muda itu baca buku seberapapun berjam-jam ya, ngerjakan tugas ya. Saya dulu ketika S3 di Jogja itu, wah kalau ngerjakan tugas bikin makalah itu sampai jam 3 malam ya, kemudian jam 4 harus sudah berangkat ke Jogja ya, karena apa namanya jam 9 harus sudah presentasi misalnya. Ya kuat nyatanya waktu masih muda ya, masih muda ya. Karena sekarang Masya Allah ya, boro-boro ya itu ya. Makanya pesan saya itu apa tadi itu yang masih muda-muda itu ya. Ini yang muda-muda silakan dicatat ya, mumpung masih muda apalagi masih anak-anak itu gunakan waktu sebaik mungkin. Kalau sudah tua itu menyesal seperti ini, menyesal semua ya. Kenapa dulu waktu muda kok tidak lebih giat lagi ya, begitu ya. Kalau sudah sepuh begitu ya, apalagi saya tahu sudah terganggu, itu untuk optimal susah, itu susah ya. Makanya pentingnya kesehatan itu di situ itu. Dengan sehat itu kita bisa bekerja optimal, bisa beribadah optimal ya, sehingga dengan begitu lalu kita bisa mempersiapkan apa namanya masa depan kita di akhirat itu menjadi lebih baik ya. Nah tapi ya memang ada ya orang sehat tapi malah digunakan untuk hal-hal yang nah yo banyak ya. Jadi makanya dulu saya pernah mendapatkan kuliah dari Pak Damar Yaitu Supajar, dosen saya itu. Sebenarnya slogan mensana in corpore sano itu tuh sebenarnya doa itu ya. Semoga dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang sehat ya. Dalam kenyataannya banyak kok orang yang tubuhnya sehat, jiwanya ya entah ya banyak sekali ya toh ya. Orang yang kuat-kuat, yang sehat-sehat malah penggawe maksiat ya sak pirang-pirang ya. Yang jiwanya nggak sehat ya banyak. Makanya itu harus dipahami dalam bentuk doa, semoga ya jiwa badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat itu ya, sehingga kemudian nah kalau badannya sehat, jiwanya sehat, insya Allah badan itu kemudian bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kemudian badan sehat kok kemudian jiwanya tidak sehat ya, dalam arti kemudian lalu tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tadi itu, lalu kemudian bisa digunakan untuk malah tidak mendekat kepada Allah
tapi malah justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah, yang terakhir ya berarti pesannya ya. Jadi sesungguhnya ya kondisi apapun yang Allah berikan kepada kita itu insya Allah baik semuanya, apapun kondisinya ya. Selama kita bisa mensikapinya dengan baik ya. Kalau pas kita diberi sehat ya kita bersyukur ya, kita manfaatkan kesehatan kita untuk beraktivitas sebaik mungkin dalam rangka ibadah, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari bekal akhirat. Kalau misalnya suatu ketika kok kita mendapatkan kodok yang lain, yakni dengan diberi sakit ya mudah-mudahan kita diberi sikap yang ridho dan sabar. Dan sikap ridho dan sabar itu bagi yang sakit juga baik, karena dengan begitu sekali lagi tadi itu ya, sakitnya itu bisa menjadi media bagi penghapusan dosanya ya, bahkan malahan meskipun toh dia sakit, kebiasaan amal-amal ibadah itu masih oleh Allah dicatat untuk orang yang sakit, yang ketika hidupnya itu dia, ketika sehatnya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sehingga Masya Allah saya sudah berkali-kali mengatakan bagi orang yang beriman itu makanya semua hal itu baik, tidak ada yang buruk ya. Bagi orang beriman itu semuanya baik ya. Makanya sampai Nabi mengatakan mengagumkan memang orang yang beriman itu. Karena apa? Bagi orang yang beriman itu tidak ada yang jelek, semuanya baik. Diberi musibah dia sabar, diberi nikmat dia bersyukur ya. Nah mudah-mudahan kita semua ini ya, apapun kodok kita, apapun kondisi kita, mudah-mudahan kita dalam keadaan sebagai seorang mukmin yang baik, yang bisa menyikapi setiap keadaan dengan tepat, dengan baik, sehingga kemudian akhirnya semuanya juga berakibat baik untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.